Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian ulul albab yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hari ini kita senantiasa dalam kondisi sehat, dalam kondisi fit, dan dalam kondisi senantiasa mendapat maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pengajian kita ini penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita melanjutkan kajian kita yang terdahulu ya, tentang bagaimana wudu ya, tentang bagaimana kesempurnaan wudu ya, bagaimana kita akan melaksanakan sholat. Lalu saya sampaikan bahwa Al-Quran di dalam surat Al-Maidah itu ya menjelaskan bahwa iza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya ya. Artinya di sini ada satu perbedaan yang sangat menarik ketika kita membahas dari ayat Al-Quran ini ya, surat Al-Maidah ini. Perbedaan ketika Allah memerintahkan iza qumtum ilas sholah, ketika kamu akan mendirikan sholat ya. Ketika itu kita garis bawahi kumtum ilas sholah, itu artinya mendirikan sholat. Kenapa disebut mendirikan sholat, tidak mengerjakan sholat? Karena memang maknanya itu berbeda. Mendirikan sholat itu artinya membangun, membina, mempotensikan bagaimana sholat kita ya. Jadi sholat yang dimaksud adalah sholat yang penuh dengan konsekuensi, sholat yang penuh dengan aplikasi. Jadi kenyataannya kita harus mendirikan sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi menerapkan sholat, menjadikan sholat ini sebagai manajemen kita. Jadi dalam kehidupan kita, sholat ini menjadi sesuatu yang sangat prinsip ya. Saya garis bawahi kumtum ya, bahasa kum itu artinya dirikan ya. Kemudian menarik ketika kemudian ayat dari ayat ini iza kuntum ilas sholati faghsilu. Nah, di situ disebut faghsilu. Faghsilu itu artinya adalah basuhlah. Jadi bukan hanya sekedar mengusap. Jadi artinya basuh itu, membasuh itu artinya mencuci bersih ya, melumuri seluruh yang diperintahkan dalam rukun-rukun sholat, seluruh tubuh kita. Bagian-bagian yang diperintahkan yang menjadi rukun sholat. Maka faghsilu ya. Jadi bahasanya faghsilu mungkin bahasa kasarnya bukan hanya sekedar mengusap, tapi sekelas seperti mandi lah gitu ya. Jadi faghsilu itu, jadi maka kita disuruh untuk memandikan muka kita ya. Ini jelas sekali ya. Kemudian bagaimana kita disuruh untuk mandi dalam pengertian bukan mandi gebyur-gebyur di dalam kolam ya, bukan, tapi artinya membasuh dalam pengertian mandi dari membasuh, bukan hanya sekedar mengusap tadi maksudnya. Faghsilu wujuhakum, artinya di sini menjadi penting. Ketika sholat di sholat itu maknanya dengan makna pengantarnya adalah kumtum, tapi kemudian ketika wudu itu tidak lagi kumtum, tapi kemudian faghsilu. Jadi ini menarik dan ini akan kita kaji ketika dipahami sebagai faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq dan seterusnya. Ini berarti ada yang harus masuk ke dalam anggota tubuh kita, bagian-bagian yang kita disuruh untuk basuh ya. Bukan hanya sekedar mengusap. Kalau sekedar mengusap selesai ya. Tapi bagaimana kemudian kita berwudu, ini betul-betul harus merata. Karena betul-betul disentuh, betul-betul diusap, itu faghsilu wujuhakum. Jadi dimandikanlah muka kita itu dengan rata, dengan penuh air gitu ya. Karena ini menarik ketika kumtum ila sholat kemudian faghsilu, ini artinya bahkan di ayat ini juga dijelaskan ternyata faghsilu wujuhakum sampai teliti. Basuh dulu muka atau muka kamu ya. Basuh dulu muka, kemudian wa aydiyakum, kemudian sampai batasannya pun dijelaskan di dalam Al-Qur'an ya.
Ini berbeda dengan sholat. Kalau sholat tidak dijelaskan bagaimana rokaatnya, bagaimana waktunya. Waktunya hanya waktu-waktu tertentu saja yang dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi waktu Al-Quran menjelaskan sholat itu kita dalam waktu-waktu tertentu. Itu artinya selama 5 waktu yang kita pahami kemudian. Jadi ini harus kita pahami betul karena memang antara sholat dengan wudhu itu dua hal yang sangat memiliki hubungan yang sangat penting. Ya. Sholat itu akan menjadi baik, sholat itu akan menjadi kita didirikan, akan berdiri dengan tegak ketika tergantung pada wudhunya berarti. Ya. Jadi kalau wudhu kitanya salah, maka sholatnya pun, apalagi kita mau mendapatkan sholat khusyuk ya, kalau kita berwudunya saja tidak sempurna, maka selalu dikatakan ya menyempurnakan wudhu mendirikan sholat. Ya, beda ya. Kita disuruh menyempurnakan wudhu, artinya wudhu kita itu harus sempurna. Ya. Berbeda dengan mendirikan sholat. Jadi kalau kita menyempurnakan sholat dan menyempurnakan wudhu dan mendirikan sholat. Jadi wudhu dalam pengertian ini menjadi sangat menarik karena wudhu menjadi sangat prinsip. Ya. Karena sah tidaknya sholat itu kan tergantung wudhu. Ya. Kenapa? Karena wudhunya ini adalah sebagai alat. Wudhunya ini sebagai media. Ya. Kalau kita ingin berhadapan dengan seorang tamu besar, atau mungkin kita ingin bertamu ke orang besar, ya, atau mungkin orang besar mau bertamu ke kita, paling tidak kita disuruh untuk berhias. Nah itu berwudu adalah bagaimana menghias diri, membersihkan diri, mensucikan diri. Ya. Jadi kita harus berhias diri. Itu berwudu. Jadi wudu itu konotasinya adalah bagaimana kita menghiasi diri, bagaimana kita membersihkan diri, bagaimana dalam tanda kutip memake up diri kita itu karena kita akan bertemu dengan zat yang maha tinggi. Ya. Bertemu dengan tamu yang terhormat atau bertemu dengan orang yang akan bertamu ke rumah kita secara orang terhormat atau bahkan kita mau bertamu ke orang yang terhormat, rasanya kita tidak mau pakai pakaian yang ala kadarnya, ya, pakai pakaian biasa, ya, kemudian baju juga biasa, celana biasa, pasti kita mungkin jauh-jauh hari kita sudah menyiapkan pakaian. Ya. Kita karena akan bertamu ke orang besar atau mungkin kita akan berkunjung ke acara besar. Nah begitu juga wudhu. Wudhu adalah bagaimana kita berkunjung kepada Allah, bagaimana kita akan berkunjung kepada Allah, dan berarti prosesnya untuk berkunjung kepada Allah harus dipersiapkan berbagai halnya. Ya. Kesiapan bagaimana kita tata muka kita, itulah membasuh muka. Kesiapan awalnya kita bagaimana berniat, itu kan rukunnya niat. Bagaimana kita muka kita bersihkan, mungkin di facial dulu, mungkin begitulah. Ya, mungkin di facial dulu kan gitu logikanya ya. Jadi di facial dulu, dibersihkan dulu, kemudian tangan kita juga mungkin ya kotor-kotoran kita bersihkan, kita siapkan, kita menjauhi dari panas-panas misalnya supaya tidak hitam tangan kita karena kita akan ada acara besar. Nah begitu juga wudhu, maka fagsilu wujuhakum itu artinya lebih makna secara spiritualnya nanti adalah bagaimana betul-betul memake up diri, memandikan diri, membersihkan diri kita karena akan bertemu dengan zat yang maha tinggi. Nah itulah maka fagsilu wujuhakum. Nah kita kemudian seperti yang saya jelaskan kemarin, ketika kita berwudu kita memang, saya selalu bilang ya, ketika antara rukun dengan syarat itu berbeda ya. Rukun saya jelaskan yang lalu itu bisa dipelajari ya, bisa dipraktekkan, bisa dipelajari, bisa diusahakan. Karena rukun itu adalah aturan-aturan prosedur ketika kita melakukan kegiatan itu. Jadi berwudu rukunnya adalah prosedur yang harus ya, kewajiban-kewajiban yang harus rukunnya itu maka menjadi rukun. Dan itu bisa dipelajari di fikih dan sebagainya. Tapi yang saya jelaskan kemarin, ketika kita berbicara syarat itu lebih berat. Maka hari ini kita ingin mencoba bagaimana di dalam kitab Safinatun Najah ini dijelaskan bagaimana kita syarat wudu itu menjadi sangat penting. Ya. Saya menjelaskan dulu secara fikihnya tentang syarat wudu dan sekarang bagaimana kita lihat persyaratan wudu itu menjadi sangat berat. Ya. Orang bisa masuk pada syarat itu kan berat.
Syarat jadi presiden harus misalnya berijazah sarjana atau misalnya gitu ya. Itu kan syarat berat. Orang-orang yang biasa yang nggak kuliah yang nggak bisa. Jadi dapat syaratnya itu kita sudah harus bersyukur. Mendapatkan syarat orang yang masuk kriteria syarat itu harus bersyukur. Ya, ini menarik ya. Jadi dapat syarat berwudu itu harus bersyukur. Karena apa? Syarat itu saya bilang tadi lebih berat daripada rukun. Kalau rukun mah prakteknya. Tapi kalau syarat sampai kepada praktek itu yang menjadi berat. Ya. Maka di sini kita jelaskan syurutul wudu'i asyaratun. Ya, syarat dari wudu itu kita harus ada 10. Ya. Ini dalam kitab ini dijelaskan begitu. Jadi syarat wudu itu secara fikih itu ada 10. Yang pertama adalah al-Islam. Nah ini ya, syarat pertama wudu, bayangkan Islam. Bicara soal Islam itu tidak main-main. Karena Islam itu adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadana wa tuhijjal baita man istata'a ilaihi sabila. Ya, bayangkan mau masuk wudu saja sudah harus dipersyaratkan Islam. Islam yang mana? Islam yang betul-betul bertauhid. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Nah pertanyaannya, tauhid kita sudah lurus atau belum? Nah gitu kan? Mau ada buka warung, maka harus hitung-hitungan harinya, menghadapnya kemana, jamnya diatur, nanya sama orang pinter dalam tanda kutip ya. Nah pertanyaannya, ini tauhidnya benar gak? Jadi persyaratan pertama wudu itu Islam itu menjadi berat. Tapi kalau kita sudah berada pada itu berarti kita bersyukur. Makanya saya bilang tadi, syarat untuk berwudu adalah yang pertama adalah Islam. Itu harus kita syukuri betul karena tidak main-main Islam itu. Berarti Islam yang dipahami adalah Islam yang bersyahadatnya kafah, kemudian berperilakunya juga Islami, kemudian bertutur kata juga Islami, berpikir kata juga Islami, begitu. Jadi syarat Islam itu berarti harus Islami. Ya. Jadi maka saya bilang tadi syarat itu menjadi berat. Ya. Karena apa? Persyaratan harus Islami itu kita tadi berarti harus betul-betul bersyahadat yang benar, tidak terpengaruh dengan kemusyrikan, tidak terpengaruh dengan dukun, tidak terpengaruh dengan hitung-hitungan. Mungkin bahasa kasarnya sekarang kan anak-anak muda kita kan ada zodiak gitu ya. Ini tauhidnya di mana? Jadi pertanyaannya penting, bagaimana syarat wudu yang pertama saja harus Islam. Jadi Islam yang dimaksud adalah bisa menjadi Islam yang apa? Ini spiritualitas begitu. Ya. Jadi Islamnya adalah Islam yang bersyahadat betul-betul kepada Allah. Asyhadu, aku bersaksi. Jadi Islam yang sudah komitmen, yang sudah MOU betul kepada Allah. MOU-nya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kita berislam syarat wudu, ya. Sementara sholat itu salah satu rukun Islam. Memasuki rukun Islam harus sholat, ya. Kalau kita sholat itu kan tadi ya masuk kita Islam itu tadi bersyahadat, kemudian kita sholat dan sebelum sholatnya itu ada wudu. Tapi di dalam wudu disebutkan harus Islam. Jadi menjadi saya bilang tadi hubungan antara sholat dengan wudu makanya menjadi sangat berkelindan. Seperti dua sisi dalam satu mata uang. Tidak bisa kita hanya menyempurnakan wudunya saja, sholatnya nggak benar. Ya. Kan gitu. Atau kita sholatnya benar, tepat waktu, kemudian ya rukun sunnahnya semuanya sudah dilakukan, tapi wudunya nggak benar gitu. Wudunya tidak fagsilu gitu. Jadi wudunya tidak betul-betul membasuh seluruh yang di anggota yang wajib wudunya itu. Jadi selanjutnya ini menarik ya. Jadi syarat syurutul wudu'a ya. Syurutul wudu'i asyaratun ya. Jadi syarat wudu itu ada 10 al-Islam. Jadi syarat yang pertama justru yang paling berat menurut saya ya. Jadi kalau kita sudah kena syarat untuk berwudu, maka kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Karena syarat Islam itu adalah bertauhidnya benar, berpikirannya benar, bertutur kata benar, kemudian berhubungan sosial juga benar,
itu berarti Islam, berakhlaknya Islami gitu. Bekerjanya Islami, ya, bergaulnya Islami, ya. Nah, itu menarik ya. Jadi bagaimana Islam itu menjadi persyaratan pokok penting, maka syarat dari orang yang berwudu adalah Islam. Jadi Islam yang betul-betul berperilaku Islami, ya. Ya itu secara spiritualnya begitu. Jadi tidak main-main kalau kajian secara spiritual tentang wudu itu. Jadi bersyarat Islam itu adalah betul-betul Islam yang kafah. Islam yang benar-benar melaksanakan keislamannya konsisten dengan kemuslimannya, konsisten dengan syahadatnya, konsisten dengan sholatnya, konsisten dengan puasa, dengan zakat, hajinya dan sebagainya. Berarti konsisten melaksanakan rukun Islam itu adalah Islam. Maka Islam menjadi syarat kita untuk berwudu. Jadi kita dapat syarat berwudu, berterima kasih, alhamdulillah saya masuk syarat. Kan gitu ya. Jadi kita mau daftar CPNS, daftar apalah namanya, daftar kerja jadi karyawan, syaratnya harus usia, misalnya usianya ternyata 25 tahun maksimal. Loh, saya sudah 30, berarti tidak kena. Merasa pusing nggak? Merasa enak nggak? Enggak, aduh sayang, saya usianya sudah kelewat gitu ya. Persyaratan harus jadi supir usia sekian, ternyata aduh sayang saya syaratnya sudah kelewat gitu. Jadi artinya masuk syarat saja kita harus bersyukur. Yang ya syarat untuk bekerja tadi usia misalnya 25 tahun. Yang kedua misalnya bisa baca tulis Al-Qur'an. Waduh kita berat kan misalnya ini harus bisa baca tulis Quran misalnya. Kita yang bisa membaca menulis Quran, alhamdulillah saya masuk kriteria kan gitu. Nah berwudu juga kita masuk sebagai Islam berarti alhamdulillah saya masuk kriteria untuk bisa berwudu. Maka saya bilang tadi syarat itu berat. Oke, yang kedua tamyiz. Tamyiz itu artinya ya gimana? Ya, tamyiz itu sudah bisa membedakan benar dan salah. Sudah dewasa, baligh itu masih terlalu sederhana, ya. Kalau baligh itu hanya persoalan biologis, ya. Dia sudah mimpi, kan gitu baligh. Ya, dia sudah mimpi atau mungkin dia sudah punya syahwat kewanitaan atau kelakiannya sudah jelas, sudah muncul, itu kan sekedar baligh. Tapi kalau di sini tamyiz, ya, tamyiz itu arti mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan benar dan salah. Bisa membedakan batil dengan kebenaran, kebatilan dan kebenaran, kesesatan dengan kemudorotan misalnya. Berarti tamyiz itu syarat yang kedua juga berat akhirnya. Jadi orang yang berwudu itu adalah cara spiritual memiliki syarat harus betul-betul tamyiz yang bisa membedakan kebenaran dengan kesalahan, bisa membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, ya. Itu tamyiz. Jadi otaknya sudah berfungsi, ya. Rasanya sudah berfungsi, ya. Analisanya sudah bagus, ya. Jadi ini menjadi tamyiz namanya. Jadi orang tamyiz itu adalah orang yang berilmu, yang paham. Itu kan cara spiritualnya. Jadi cara spiritual tamyiz itu adalah mampu, paham, cerdas, kenal dan bahkan makrifat. Jadi sudah kenal siapa yang akan disembah. Dia berwudu mau nyembah siapa? Nyembah Allah, itu tamyiz. Anda berwudu kenapa? Untuk sholat. Sekedar itu? Enggak. Oh saya berwudu untuk sholat, untuk menghadap Allah. Berarti sudah tamyiz. Karena sholat ini akan berhadapan langsung kepada Allah. Itu tamyiz berarti. Kalau kenapa Anda sholat? Ya kewajiban sholat memang harus wudu. Itu masih belum ma'rifat namanya. Ya. Jadi kenapa Anda harus sholat? Ya. Kenapa Anda harus berwudu? Karena saya mau sholat. Sholat itu apa? Saya akan mengenal Allah. Saya akan ma'rifat kepada Allah. Saya akan melaporkan diri kepada Allah. Saya akan ngadu kepada Allah. Ya. Saya akan mungkin merintih, menghamba, memohon, minta ampun, bersujud. Ya. Saya akan melakukan itu. Jadi maka tamyiz itu, jadi kita sudah betul-betul paham dengan apa yang akan kita lakukan ketika sholat. Itu tamyiz, mumayyiz, ya. Jadi bahasa tadi kenapa tidak disebut baligh, ya? Tamyiz itu dalam bahasa spiritualnya adalah bagaimana dia orang yang sudah cerdas, berakal, berilmu. Nah, gitu.
Jadi berilmu, paham, dan bahkan sudah bermakrifat mengenal Allah. Siapa yang akan dia solati, siapa yang akan dia ditemui adalah Allah. Itu berarti tamyiz. Jadi syarat yang kedua, orang yang berarti dalam pengertian ini, syarat berwudu yang kedua adalah tamyiz, itu berarti mampu, paham, cerdas, berakal, bermakrifat kepada Allah. Jadi sholat itu adalah karena untuk mi'rajus, ya. Sholat itu adalah mi'raj, sholat itu adalah dalam rangka kita naik kepada Allah. Jadi as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Jadi persyaratan untuk berwudu yang kedua, dia harus mumayyiz atau dia itu menjadi orang yang cerdas, paham, dan bahkan tahu siapa yang akan dia ibadahi, siapa yang akan dia datangi, siapa yang akan dia temui, yaitu Allah. Paham ya? Jadi ini secara spiritualnya jauh. Jadi dulu kita sudah menjelaskan secara fikih, tapi secara spiritualnya bagaimana relung batin ketika kita memahami mumayyiz atau tamyiz itu adalah betul-betul kita sadar, kita tahu objek yang akan kita sembah. Ya. Nah ini berarti kita dibutuhkan beribadah harus dengan ilmu. Jadi syarat mumayyiz, syarat tamyiz adalah syarat Anda berilmu, paham, ngerti. Ya. Ngerti tentang sholat itu apa, ngerti tentang wudhu itu apa. Jadi harus mumayyiz. Kalau tadi baligh kan bisa aja orang sekedar baligh, ya, dia sudah mimpi, sudah keluar dari anggota kemaluannya, kemudian dia ya mungkin yang kita sebut ya sudah dewasa, itu hanya sekedar baligh. Tapi pengertian mumayyiz itu tadi dewasa yang betul-betul paham, dewasa yang berilmu, dewasa yang makrifat, mengenal siapa yang akan disembah, ya. Maka kita wajib dalam konteks ini, makanya inilah pentingnya kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu bagi kita hari ini itu dalam kerangka menjadikan kita menjadi seorang mumayyiz, menjadi seorang yang tamyiz, gitu. Jadi bisa paham sholat itu ya tidak sembarangan. Syarat yang keduanya saja dalam berwudunya itu sudah harus orang yang cerdas, yang paham, mengerti, tidak hanya sembarangan menyembah. Menyembah siapa tahu? Ya nggak tahu. Tapi kita kalau tahu menyembah Allah, maka kita harus berilmu. Itulah dalam kitab Al-Ghazali dijelaskan bagaimana ketika orang beribadah tidak dengan ilmu, tidak mumayyiz, tidak tamyiz, ya, maka beribadahnya bisa salah, ya. Ketika dalam kitab Al-Ghazali itu kan dijelaskan ketika ada orang yang diuji oleh iblis, ya, oleh setan, ya, diuji oleh iblis atau setan, ketika dia sholat di dalam masjid, ya, setan itu masuk ke masjid. Kemudian dia melihat, wah ini seorang sholat, ibadahnya getol, tapi ilmunya nggak ada, nggak mumayyiz, nggak tamyiz, ya, ilmunya. Kemudian setan begitu dia sedang orang itu sedang beribadahnya khusyuk, tiba-tiba muncul sosok setan, ya, di depan dia, di depan tadi orang yang beribadah tapi tidak dengan ilmu. Kemudian setan itu mengatakan, wahai hambaku yang soleh, pakai baju putih, ya, menyerupai seperti malaikat lah gitu. Wahai hambaku yang soleh, Anda hari ini sudah tercatat, saya jamin Anda akan masuk surga, ya. Sudah besok kalau begitu Anda sudah surga, apa yang Anda mau takut dengan neraka, Anda pengen masuk surga, hari ini aku kabulkan. Dan nanti setelah ini kamu sudah tidak usah sholat lagi, karena kamu sudah aku kabulkan seluruh ibadah kamu akan masuk surga. Ya. Benar, begitu. Alhamdulillah, kata orang yang ibadah tidak berilmu, tidak tamyiz. Ya. Alhamdulillah, berarti saya sudah apa yang saya cari selama ini, saya sudah ketemu. Ya. Saya sudah ketemu dengan Tuhan, saya sudah ketemu dengan apa yang saya cari, saya kepengen masuk surga, dan saya sudah dijamin tidak akan masuk neraka, dijamin masuk surga, dan saya sudah dibilang tadi sudah tidak usah lagi ibadah, karena saya sudah ketemu langsung kepada Tuhan. Selesai, besok harinya dia sudah nggak mau lagi ibadah, karena apa? Saya mah sudah dapat jaminan untuk surga. Nah itu beribadah tanpa ilmu. Ya. Jadi dia sudah berterima kasih kepada setan malah tadi.
Terima kasih, alhamdulillah ya Tuhan, saya sudah ketemu. Ini yang saya cari-cari. Udah kalau begitu perintahnya, besok saya tidak usah sholat, tidak usah lagi ibadah. Saya pun besok tidak melakukan itu lagi. Tidak seperti ini lagi. Selesai malam besok, udah nggak ibadah lagi. Itu satu. Yang kedua, ini dalam kitab Al-Ghazali dijelaskan, ada orang yang kemudian beribadah, ya, tapi kemudian ibadahnya itu dia dengan ilmu. Ya. Jadi setan menguji pertama tadi kepada orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu, tidak tamyiz, ya. Tidak dewasa pikiran, perbuatan, tidak ma'rifat, ya, tidak mengenal siapa yang disembah. Maka akhirnya dia meninggalkan sholat, dia meninggalkan sholat malam, dia tidak lagi ibadah karena merasa sudah dijamin masuk surga. Ujian kedua, ya, dijelaskan dalam kitab Al-Ghazali. Kemudian ujian yang kedua adalah orang ahli ibadah, ya, tapi dia berilmu. Ya ibadahnya mungkin kelasnya, kegetolannya itu jauh lah, lebih lebih carang lah, lebih kurang bagus dalam pengertian intensitasnya ketimbang tadi yang ibadah getol, ya, rajin betul, ya, tapi tidak berilmu. Nah, yang kedua orang yang ibadahnya biasa-biasa sajalah gitu bahasa kasarnya, tapi dia berilmu. Masuklah setan ketika di dalam masjid dia sedang melihat ibadah. Persis diuji seperti kepada orang yang tadi tidak berilmu. Ya. Kemudian datang di situ persis wujud sosok tubuhnya adalah seperti yang tadi juga berjubah, ya, putih semuanya, pokoknya dibagus-bagusin. Setan itu kan bisa malih rupa, ya, bisa berupa bentuk apa saja gitu kan, sudah diberikan oleh Allah kan gitu. Nah, kemudian datang begitu taraf al-ibadah tadi yang dia berilmu, sudah tamyiz lah begitu bahasanya. Kemudian sama perkataan, wahai hambaku yang soleh, engkau hari ini sudah aku akui, aku catat sebagai orang, aku jamin yang akan masuk surga. Dan kamu tidak akan masuk neraka, tidak ada azab semua. Pokoknya kamu akan mendapatkan kenikmatan karena kamu sudah bertemu dengan aku. Untuk itu mulai besok kamu nggak usah lagi ibadah. Sudahlah selesai karena kamu dijamin. Akhirnya apa tadi? Si orang beribadah tadi karena dia berilmu langsung dia malah nyabut pedang. Ya, itulah. Enak saja kau bilang begitu. Berarti kau bukan Tuhan. Kan itu. Kau pasti setan adalah. Ya. Kau adalah setan. Ya. Kenapa? Nggak mungkin, ya. Seorang Rasulullah saja ibadah sampai bengkak-bengkak dengkulnya yang sudah dijamin masuk surga, ya. Dia tetap beribadah, dia salat malam, ya. Dia tetap sampai, ya tadi sampai bekas-bekas tikernya ketika ini dia nampak, ya, sampai pokoknya dia mengatakan Rasulullah saja orang yang maksum, dia tetap beribadah, apalagi aku, gitu ya. Yang ibadahnya pas-pasan begini, nggak mungkin. Berarti kamu bukan Tuhan, ya. Maka pergi kamu. Akhirnya setan kabur dia. Wah, gagal itu setan menguji kepada orang yang beribadah tapi dengan berilmu. Ini tamyiz, ya. Jadi berarti dia syarat wudhu yang kedua adalah orang yang tamyiz, adalah orang yang berilmu, yang cerdas, yang paham siapa yang diibadahi, ya. Siapa yang akan disembah, ya. Dia paham, berarti sudah makrifat. Ini tamyiz, ya. Jadi tamyiz dalam pengertian spiritual adalah orang yang sudah paham, orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang sudah, ya, logikanya baik, ya, bahkan bisa mengenal Allah yang dia ibadahi. Itu syarat yang kedua. Jadi berat, ya. Syarat wudhu pertama tadi Islam yang bagaimana? Ya Islam tadi melaksanakan rukun-rukunnya itu, ya. Berperilaku islami dan seterusnya. Syarat yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz itu berarti dia sudah dewasa, berakal, cerdas, normal, ya, dan bahkan sudah kenal dengan siapa yang akan diibadahi. Maka kita berwudu, syarat tamyiz adalah kenal. Saya akan menghadap Allah nih, zat yang maha diraja, ya. Saya kenal, maka wudhu saya harus sempurna, gitu, ya. Maka saya harus menyempurnakan wudhu karena takut begitu nanti saya menghadap Tuhan ternyata mehong pipi saya gitu misalnya. Ternyata ini masih kotor gitu, ya. Pakaian kan kita setrika kan? Kalau kita mau berhadapan dengan orang besar atau yang lebih tinggi dari kita, yang orang kita hormati kan pasti, bahkan kita seperti jalan pun tidak napak, ya. Karena apa? Akan bertemu dengan orang besar, ya. Nah, begitu juga
tamyiz, artinya syarat berwudu kita yang kedua, syarat wajib wudu kita yang kedua adalah tamyiz. Berarti kita harus betul-betul orang yang paham, makrifat, orang yang kita akan mengenal siapa yang akan kita ibadahi. Yang kedua, nah syarat yang ketiga ini dalam kitab ini diselatkan, wan niqa'u anil haidi wan nifas. Nah syarat ketiga adalah bersih haid dan nifas. Ya ini haid itu kan ya, kalau haid itu darah yang menstruasi ya, datang tiap bulan, mungkin bagi perempuan ya. Kemudian nifas itu adalah darah melahirkan. Menarik, ini juga akan kita kaji secara spiritual. Kenapa haid dan nifas? Ya. Perempuan haid dan nifas ini sesuatu yang paling akrab, paling dekat. Naluri perempuan kodratnya adalah haid dan nifas. Ya. Maksudnya adalah perempuan ini adalah barang yang sangat dijaga, ya. Jadi perempuan itu harus betul-betul bersih, ya. Jadi kesucian badannya itu sangat diperhatikan oleh Allah, sangat diperhatikan. Jadi kesuciannya menjadi sesuatu yang sangat terhormat, ya. Haid dan nifas adalah lambang kekotorannya, misalnya. Maka menghadap Tuhan, hilangkan kotoran-kotoran itu, ya. Jadi seorang perempuan, kenapa haid dan nifas ini kan hanya untuk perempuan, artinya perempuan itu barang mewah, ya. Tidak boleh cacat sedikit pun, tidak boleh ada kotoran sedikit pun, tidak boleh ada darah. Maka haid dan nifas menjadi syarat untuk berwudu, karena perempuan itu sangat dijaga, ya. Jadi sangat dijaga sampai kondisi darahnya sedang mengalir, tidak ketahuan kan mengalir atau tidak, tapi yang tahu kan masing-masing. Haid dan nifas itu nggak bisa bohong, ya. Apa maksud saya? Bisa bohong di depan orang, lagi men nggak? Nggak, padahal lagi men, kan gitu. Itu artinya di sini haid dan nifas adalah urusan kepribadian, urusan pribadi, urusan yang sangat privasi bagi seorang wanita. Jadi bagaimana syarat berwudu adalah suci dari haid dan nifas adalah privasi seorang perempuan yang akan berwudu itu harus betul-betul dijaga pandangannya, pergaulannya. Perempuan itu kan barang yang sangat, bahasa Sundanya mungkin ya, riwit atau apa ya? Bahasa apa? Ya. Perempuan itu bahasa yang sangat, ya, perempuan sangat riwit. Maka disebutkan khusus ya di sini adalah bersih haid dan nifas. Jadi syaratnya nyampur ya, jadi laki-laki atau perempuan, tapi kemudian ini syarat khusus haid dan nifas hanya masuk kepada wanita. Akhirnya secara spiritual begitu pentingnya wanita sampai disebut syarat untuk berwudu itu adalah harus bersih dari nifas, haid dan nifas. Karena perempuan itu tadi barang mewah, harus dijaga, diperhatikan betul. Jadi haid dan nifas itu kan hanya untuk perempuan. Artinya perhatian gender terhadap perempuan sangat diperhatikan sampai ada persyaratannya itu tadi. Syarat untuk perempuan itu bersih dari haid dan nifas. Kalau hanya untuk laki-laki berarti kan itu kita berkurang. Kalau gitu syarat untuk berwudu laki-laki ada 9, ya. Tapi di sini menarik. Jadi bagaimana kemudian perempuan, syarat laki-laki dan perempuan juga bersih dari haid dan nifas itu karena konsentrasi perhatian terhadap kesucian itu sangat penting bagi perempuan, ya. Maka perempuan yang menjaga haid dan nifas itu kaitannya dengan barang yang dalam tanda kutip lah, yang sangat riskan, ya. Kita menyebut itu sangat pribadi, sensitif, tapi disebut di dalam fikih, ya. Sangat sensitif, sangat pribadi karena masuk dalam sesuatu aurat yang memang sangat dilindungi oleh perempuan. Tapi disebut di dalam wudu itu adalah harus bersih, ya. Ini karena apa? Berarti kesucian wanita sangat diperhatikan. Perilaku, pergaulannya, sikapnya, pikirannya, sampai kepribadiannya, ya, itu sangat diperhatikan untuk syarat berwudu. Dia harus bersih dari. Jadi haid dan nifas itu kan sesuatu yang masuk di dalam alat organ vital perempuan. Jadi syarat organ vital perempuan itu sampai disebut dalam syarat wudu. Artinya di sini adalah perhatian betul bagaimana kita melakukan sholat dengan berwudu dulu. Perempuan dikhususkan untuk betul-betul bersih. Ya, itu yang ketiga. Kemudian ya syurutul wudu'i asyaratun al-islamu wat tamyizu wan nifas wan niqa'u anil haid. Jadi niqa' anil haid wan nifas wa an ma yamna'u usulul ma'i wa an ma yamna'u usulal ma'i ilal basyari.
ilal basyarati maksud saya. Jadi dan di sini artinya adalah yang tadi 3 bersih haid, kemudian yang keempat tidak terhalang masuknya air ke dalam kulit. Ini menarik. Jadi syarat berwudu yang keempat adalah tidak terhalang masuknya air ke dalam kulit. Disebut basyarati itu adalah kulit. Karena kulit ini adalah zat sesuatu yang sangat sensitif. Ya, organ luar tapi menjadi sangat vital. Karena kita bisa merasa bersentuhan itu karena kulit. Ya. Jadi kondisinya di sini berarti barang yang kulit itu kan tipis ya, ada istilah apalagi kulit ari ya. Tapi itu sangat diperhatikan ketika kita berwudu. Kulit ari ini artinya kita melambangkan bagaimana secara spiritualitas kita berwudu adalah bagaimana nilai sensitivitas. Ya, sensitif ya, harus betul-betul kita perhatikan. Sensitivitasnya tinggi, merasakan, kemudian merespon, sangat responsif dan peduli. Ya, ada panas sedikit saja kita terasa kan, dingin juga terasa. Jadi sensitivitas, jadi syarat wudu itu makanya tidak boleh, kamu itu tidak boleh peka, tidak boleh bebel lah bahasanya. Tidak boleh nggak peduli, harus sensitif karena kulit yang saling sensitif itu disentuh dengan berwudu. Maka tidak boleh ada zat yang menghalangi. Ya, ada ter, ada cat, ada yang nempel di sini, bahkan sisik ikan yang mungkin masuk air nggak masuk. Jadi artinya harus betul-betul masuk ke pori-pori. Ya. Karena ini melambangkan bagaimana kulit itu adalah zat sangat sensitif. Maka orang yang berwudu secara spiritual adalah harus meningkatkan sensitivitas, sense of belonging, merasakan penderitaan orang, peka terhadap orang, responsibilitasnya tinggi. Itu karena menyentuh kulit. Tadi kulitnya harus betul-betul bersih. Ya, kita mau tadi lagi-lagi kita mau menghadap orang, kalau kulit kita masih kotor kan malu ya. Kita datang tamu, kita kondisi mungkin masih kulit kita, nanti dulu saya cuci tangan dulu gitu ya. Jadi artinya sensitivitas bagaimana ketika kita orang yang sering berwudu harus terlatih dengan dia berwudu sampai kulitnya pun sensitif. Kulit itu sesuatu zat, sesuatu barang yang paling sangat berharga apalagi bagi wanita ya. Orang bisa kulit tadi ya kan karena kulit muka tadi sampai orang bisa facial ya, dia harus facial, harus cuci ya, mungkin pakai hand body atau apalah zat untuk whitening ya istilahnya, sampai barang make up itu. Jadi itu kan semuanya sangat mahal, itu kaitannya adalah dengan kulit ya. Make up menjadi harga 1 juta itu hanya untuk sebuah kulit kok. Dan ini di dalam fikih disebut. Jadi kulit ini tidak boleh tidak tersentuh oleh air ketika dia berwudu. Karena apa? Disuruh sensitif kita betul-betul merasakan bagaimana dinginnya air, bagaimana dinginnya orang-orang yang tidur di dalam kolong jembatan, ya, dia kepanasan, ya. Nilai-nilai sosial ini harus sensitif ketika kita dipersyaratkan dalam berwudu itu tadi, maka harus air menyentuh kulit dan tidak boleh ada kulit yang terhalang. Ini menarik ya. Jadi sangat menarik, begitu kita berwudu pun maka nilai sensitivitas kita harus tinggi. Merasakan panas, merasakan gerah, itu kan semua munculnya gerah panas itu kan dari kulit. Maka kulit pori-pori ini kita harus kena betul dalam berwudu. Jadi nilai sensitivitas, responnya harus tinggi, rasa pekanya harus tinggi. Karena apa? Kulit yang kita sentuh adalah kulit dalam kita ketika berwudu. Maka saya bilang tadi, orang mengeluarkan jutaan untuk facial, jutaan untuk pemutih wajah, jutaan untuk pembersih kulit, jutaan bahkan ya kulitnya sudah agak mengeriput mungkin pasang benang kan begitu ya. Bisa berani jutaan itu, ya. Artinya di dalam wudu itu disebut loh, ya. Jadi bukan sekedar kamu menyentuh bagaimana kamu memake upi wajah kamu itu dalam kehidupan sehari, tapi memake upi diri kita ketika kita sholat dengan berwudu, maka harus bersih kulit kita semua, harus berseri kulit kita semua, harus masuk zat air yang masuk ke dalam anggota tubuh. Ya mungkin karena kita waktunya sudah habis, nanti kita lanjutkan kembali. Ini baru 4 ya. Jadi syarat wudu adalah yang pertama
tadi Islam. Islam yang dimaksud adalah orang yang betul-betul berislam, ya. Secara spiritualitas Islam yang dimaksud disebut itu tidak main-main. Yang kedua tadi adalah tamyiz, berarti artinya adalah orang yang betul-betul sudah berilmu, ya. Artinya sudah paham, mengerti siapa yang akan diwudui, siapa yang akan disembah. Jadi karena dia akan melaksanakan sholat. Yang ketiga, yang keempat tadi bersih haid dan dari haid dan nifas. Ini persyaratan sampai disebut karena sesuatu barang sensitif bagi wanita disebut. Artinya kita berwudu maka seorang wanita harus menjaga kemaluannya, menjaga ya harga dirinya, kehormatannya, itu karena kita dipersyaratkan tadi harus bersih. Kemudian yang keempat tadi tidak berhalang masuknya air ke dalam kulit. Jadi terhalang air masuk ke kulit karena sensitivitasnya itu harus betul-betul tinggi, ya. Tidak boleh ada zat yang menghalangi kulit kita. Inilah cara spiritualitas dari persyaratan wudu, baru 4 ya. Nanti kita lanjutkan lagi, masih ada 6. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur kepada kita untuk bisa lagi ketemu di pertemuan selanjutnya di pengajian Ulul Albab. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.